Kencang dikit, Prof. Prof puasa. Kita sudah mendengarkan ahli-ahli di bidangnya. Mic-nya gedein. Saya sendiri bukan ahli. Saya datang sini karena ingin tahuan, penasaran, baca berita, kan, bicara banyak, benar apa enggak gitu. Jadi saya hadir di Yang sini. jaga yang puasa itu. 1, 2, 3, 4, 5 ahli IT yang mungkin ngomong. Kencang dari tadi gini Ini sebagai ahli hukum saya berpikir membaca undang-undangnya. Itu undang-undang yang disiapkan untuk pemilu itu, saya melihat ya dari hukum saya ini main-main. Maaf ya, undang-undang nomor 7 2017 itu tidak serius. Dari norma-norma yang diatur, larangan maupun sanksi, masa ada sanksi KPU penyelenggara paling lama 2 tahun? Berarti apa? Paling sedikit 1 hari kan? Jadi saya gitu. Saya pikir ini main-main ini kalau begini. Kalau gini, ketika menyusun undang yang namanya pemilu, itu pastinya sadar-sadarnya bahwa inilah undang-undang yang menjaga hak dan kedaulatan rakyat. Selama ini kedaulatan rakyat tidak pernah sebebas-bebasnya sebagaimana pemilu. Orang nyoblos tidak ada pengaruh dan sebagainya. Itu dijamin itu. Tapi ketika membaca norma-norma yang ada, ya, kalau kita baca satu persatu itu tidak serius. Contoh ya, satu sisi dilaranglah presiden berkampanye, larang. Tapi ada di bawahnya boleh kampanye. jualan beras dia. Asal ini, asal. Jualan sembako. Nah, ketika presiden pidato, saya punya hak berkampanye, tapi dia nggak baca tuh bawahnya. Jadi ini mainan kan berarti. Undang-undang ini dibuat main, kamu nggak boleh, tapi kamu boleh. Kalau undang-undang seperti itu, menurut saya ahli sebagai hukum, ini undang-undang yang cacat sejak awalnya, bertentangan satu sama lain norma-norma, jadi tidak menimbulkan namanya kepastian hukum. Otomatis kalau sesuatu undang-undang tidak ada kepastian hukum, tidak jelas menjadi sebagai dasar hukum, jelas tidak adil. Kalau pasti juga enggak jelas, adil juga enggak, pasti tidak ada manfaatnya itu undang-undang. Nah, ternyata sekarang Selesaikan aja secara adat. berapa perkara yang masuk ke polisian pelanggaran, berapa perkara sampai ke kejaksaan pengadilan negara, semua selalu dikembalikan ke Gakumdu, ya kan? Kalau kita lihat pelanggaran tadi yang tadi kuat pada cerita ini bukan lagi pelanggaran, kejahatan. Kejahatannya bukan kejahatan biasa, membunuh, mencuri, sudah dipersiapkan sejak awal. Menyusun undang-undang itu sudah diperhitungkan. Karena ternyata memang saksi, ya, KSP itu semua, KPP itu ditunjuk oleh Pemda, KPU, dan semua pakai uang. Nyalek sama Pak Pilpres sama aja sebetulnya. Saya berpikir kemarin Yusril bicara, ya, tolong dipikirkan. Sekali waktu dia bicara sebagai politisi, ya sudahlah. Ketika dia bicara dengan narasi yang sehat, alhamdulillah. Dia bicara, menurut saya ini sistemnya yang keburu-buru. Demokrasi kita belum siap. Kenapa belum siap? 60% penduduk kita masih jauh di bawah standar pendidikan yang modern. Kalau begitu berarti Presidennya kenapa harus seragam ada sistemnya. pemilu yang langsung seperti ini? Kenapa nggak seperti dulu saja? Dia partai yang bertanggung jawab. Nah ini terjadi sekarang. Tapi kan pertanyaan saya kan sebagai ahli hukum berpikir, logika saya,
Kenapa pemilu 2019 kok diem aja? Nggak ribut. Ya. Kenapa pemilu 2016 semua diem? Kenapa sekarang kemudian rame? Gara-gara si Reka. Berarti kan dulu nggak ada masalah. Belum ada Sirekap. Nah, Ada si Reka, gini, itu ada semua kan Pak sudah Lurah. sudah dipersiapkan, direncanakan, ya kan? Sengaja dengan tujuan hukum nih, ya. Jadi saya melakukan itu tahu, sadar tahu, dan saya akibatnya memang saya kendaki. Itu udah bukan pelanggaran. Jadi ketentuan di undang-undang pemilu itu nggak cukup. Salah satunya adalah undang-undang ITE, karena dia melalui transaksi elektronik. Ancaman hukumnya lumayan lebih berat, jauh daripada undang-undang pemilu. Jadi menurut saya ini kalau hal seperti ini kemudian lepas dari polisi ikut serta dan sebagainya, ya ini harus digunakan jalur hukum. Katakanlah penyelesaian sengketa itu kan walaupun ke MK, tapi kan sudah dia bicara ketuanya harus mundur karena konflik kepentingan. Nah itu harus didorong terus, karena kalau kita menggunakan angket, Yusril sudah menyampaikan dan itu harusnya diakui benar bahwa hak angket itu adalah para pihaknya partai politik. Kalau partai politik, saya ingat seorang tokoh partai politik bicara ke saya, Pak Rudi, kalau politik itu cair, nggak ngerti saya. Kalau hukum kan hitam putih, benar salah. Yang cairnya gimana? Kalau hukum tuh nggak ada cairnya, nempel takdir. Ya artinya apa? Kalau politik cair berarti semua bisa cairkan. Jadi bukan artinya angket inisiatif hak itu harus mundur. Jangan aja lanjut. Kenapa? Kita lihat rakyat bisa melihat kejujuran mereka. Apakah betul menurut Irma Nasdem sebuah pragmatisme seperti ini? Apakah kita sudah punya idealisme lagi? Kalau kita sudah tidak punya idealisme lagi, kembali ke negara zaman Pak Harto. Tidak ada idealisme, pragmatisme, semua bagaimana saya. Nah, jadi hukum ya. Saya baca ini ya tadi bangsa kita memang belum sampai bertahap seperti di sana. Kita ingin sama tapi juga nggak bisa disamakan. Nyatanya apa? Politik uang. Ya. Sekarang bayangkan aja, saudara, apakah berpikir di DPR nanti ada komen? Ya apa ya, DPD lah namanya, tapi itu ada komen. Terus ada lagi artis. Ini pengalaman saya. Dulu saya mewakili kehakiman sebagai dirjen, mau bicara ya. Dia tanya, menggebu-gebu, begitu saya menjawab, dia boleh menghilang. Karena tahu bakal terjawab. Nah model-model kayak begini masih ada, itu kira-kira. Nah ini kembali ke soal hukum ya. Jadi kalau saya berpikir setelah mendengar, membaca undang-undangnya memang perlu ada perubahan terhadap undang-undang pemilu ke depan. Sanksinya diperberat, pemecatan harus ada, karena cuma peringatan. Sanksi administratif. Bayangkan pelanggaran terhadap hak rakyat berdaulat hanya dengan administratif. Membunuh orang satu saja mati. Ini membunuh demokrasi. 273 jiwa dibunuh korupsi lah. Iya. Nanti kan orang korupsi nih. Nah itu korupsi suara. Selesaikan Dan secara adat aja. sistematis. Ya kan? Udah sistematis, terstruktur, dan masuk. Nah kalau kita lihat dari sudut itu, ini pengkhianatan terhadap konstitusi. Kalau pengkhianatan
bukan lagi undang-undang ITE, Mas. Undang-undang makar. Jadi dia membuat persekongkolan untuk meruntuhkan bahwa negara kesatuan dengan konstitusi itu digoyah. Salah satu pertama ya tadi batas usia dirubah dengan cara mudah. Dan terus terang, Mas, itu kan rekan saya semua yang 9. Saya bilang, kok bisa? Cair, siapa? Pertanyaan saya cairnya pakai apa? Pakai kolak, Prof. Ini kan berat. Jadi penggunaan kata guru besar profesor itu jadi bayangkan 9 hakim konstitusi 9. Kok bisa cair gitu? Gampang. Jadi penasaran, saya ingin bertemu yang namanya Anwar Usman. Saya kenal lama. Dia masih lurus ya. Ya. Terus ada satu orang berkata saya, Prof, udah saya tanya. Dia bilang saya terjepit antara dan antara ini. Saya bilang kok terjepit nggak mundur gitu. Lagi enak masalah ya. Kejepitnya enak, Pak. Kalau kejepitnya sakit, mundur, Prof. Cerita hukum. Ya. Karena saya banyak juga bisa jadi ahli. Terakhir pilih datang ke rumah. Terus setengah nangis. Saya bilang, Bapak ketua komisi pemberantasan korupsi, kok bisa nurse? Itu kan pekerjaan preman. Nggak pantas. Coba jelasin kenapa ya? Cerita. Bapak jelasin tudingan itu. Kemudian pertanyaan saya, ada urusan apa Bapak dengan Pak Jokowi? Katanya langsung, kalau mau terus terang saya nggak mau jadi ahli, karena saya mau jadi ahli kalau orang dizolimi. Saya cerita banyak. Kebetulan juga Wamen minta saya sebagai ahli. Jadi, saya tanya dulu Wamen. Saya tanya guru besar dari ujung ke ujung, barat ke timur, gak ada yang ngaku. Ngasih advis sama presiden, Firly berhentikan. Gak ada yang ngasih advis, kamu ya. Kalau semua tujuh, kenapa percaya? Kamu dekat dengan praktiknya, mau game. Ngaku aja lah. Akhirnya dia memang saya. Dan bilang pakai perpu, dia bilang, tahu perpu yang kamu usulkan itu sudah disambut. Dengan undang-undang KPK yang baru, tahu nggak kamu? Mana kamu kalau guru besar ngasih habis sama presiden? Model seperti itu. Jadi bukan presidennya yang salah, kamu yang salah. Jadi kalau begitu adanya, kita nih guru besar, memang berat ya. Kalau sampai guru besarnya bisa belok kiri kanan. Guru besarnya belok, Habibnya belok. Berat. Cair. Kalau guru besar lurus, Habib Lutfi belok, guru besar belok. Waduh, cair semuanya, Prof. jadi memang berat. Ini katakanlah ini ahli-ahli. Saya udah bilang Pastor, ini semua jadi ahli. Nanti saksi ahli. Yang betul Habib Rizik sekarang, bukan Habib Lutfi jadi. Nanti saya juga minta saya cari ahli. Jadi kenapa? Ini negara kita sudah, maaf ya Pak, saya 7 kali pemilu, lahir 44 jadi tahu. Ya, ini yang paling murah-murah. Lawan, Prof. Biar KPI mengatakan ini itu Bang, Bawaslu, Polri mengatakan sudah ada. Karena ini namanya yang kalau bahasa saya hukum pidana ini governmental crime. Prof yang ngomong itu ya, bukan kita Kejahatan jalanan ya. pemerintah. Governmental crime. Jadi kalau governmental crime, pertanyaannya siapa
yang bisa mengadili rakyat. Rakyat, revolusi, revolusi, Saya nggak bilang, sampai mati. saya nggak bilang gitu. Jadi Kami tidak Jokowi harus keluar dari sini. sudah, ini bukan forum kampanye. Gigit. Jadi saya berpikir harus ada lembaga independen yang mengaudit. Nggak bisa lagi lembaga independen yang mengaudit diminta atau tidak diminta oleh pemerintah. Bentuk saja. Audit saja. Hasilnya bagi publik. Jangan menunggu. Menurut saya ya, lembaga independen yang mengaudit. Kalau soal hukum, bentukkan lembaga hukum yang independen terdiri dari orang-orang memang sarjana hukum, guru besar yang punya integritas. Itu hanya dua. Jadi kalau kita katakan silakan parpol angket, silakan angket terus, kita jalan terus. Kenapa? Supaya jadi pembanding. Dalam itu kan hak, itu hak setiap orang mau kemana, nggak usah dipersoalkan. Yang penting kan jangan curang. Jangan curang. Kalau curang main domino, main base nggak apa. Tapi kalau curang pemilu, wah, ini Dampaknya 277 juta ini yang kita curangnya. kalau mimpin kita udah bohong, Saya dusta, berpikir tega-tega banget. ke belakang dan penuh kedustaan lah. Karena kalau kultur Jawa, orang Jawa ya, itu nggak pernah gini. Jangan ada dusta yang penting di antara kita, bro ya. Kalau kayak begini tuh tandanya orang Batak. Tinggal di pinggir kali. Perilakunya sih. Jadi terus terang. Ya kan. Jadi ini Jawa orang Jawa nih. kalau ada pemilihan presiden pilihlah bukan orang Jawa. Pilihlah orang luar Jawa. Kayak gitu kan. Ya artinya gini, pembanding lah. Saya nggak menyangka ketika beliau jadi presiden pertama, saya dipanggil untuk menanyakan bagaimana nih saya dihadapkan pada kasus Samad dan Bambang. Ada sebagian mengatakan tidak bisa diberhentikan. Saya bilang, Pak, saya yang buat, berhentikan dulu. Betul, Pak. Pak, kalau ada yang protes dulu balik ke saya. Saya buat, saya tahu. KPK itu, pimpinan KPK itu yang kita sudah siapkan itu manusia setengah dewa. Artinya nggak boleh ada cacat. Jangan kan cacat ya. Harus mundur. Tersangka harus bertanggung. Oh gitu. Terima kasih Bro. Saya 2 minggu mikirin 2 orang ini. Saya mikir 2 minggu 2 orang. Ini 270 juta begitu. 2 minggu. Saya bilang ini 270 juta gimana mikirin? Nah ini cerita. Jadi memang maaf belum siap. Tapi satu jasa beliau mendekatkan yang namanya Papua ke Jakarta. Jalan-jalan semua selain kita rasakan. Jadi ada jasanya. Tapi di samping jasa ibarat Rusaknya banyak. musim kemarau setahun, hujan 1 hari habis. Sayang sekali Pak. Padahal dia bagian dari kita. Betul. Cuma yang lebih saya sayangkan siapa di sekeliling dia. Saya nggak sebut nama ya. Ya. Yang jelas kecoa Siapa- itu kan. Bukan dari soal itu. Siapa penasihat hukumnya? Saya orang hukum ingin tahu siapa.
Dari awal saya ikuti, saya teliti teman-teman, nggak ada yang kelihatan. Justru terakhir. Nah, jadi ini masalah. Ya. Ini masalahnya seperti itu. Sampai saya tanya Pak Hasto, saya mau tanya, kok bisa? Tukang mebel bisa dipercaya 100% oleh Ibu sampai 2 periode. Apa nggak kelihatan? Seorang wanita kan tajam, ya kelihatan. Kelihatan. Ya kalau udah dukun lain lagi. Itu sudah di luar akal sehat. Dukunnya kuat ya. Jadi saya nggak banyak ya moderator sebenarnya. Jadi hukumnya jelas, bukan lagi hukum yang kita baca, tapi sudah harus pertama kalau ke depan dirubahlah undang-undang pemilu, pertegas lagi, dipersingkat jarak antara. Kalau mau coblos itu dipersingkat, jangan berjenjang. Berjenjang itu kelihatannya demokratis, tapi ya kan, makin jenjang makin panjang, ongkosnya juga makin besar. Jadi persingkat, rubah saja ke undang-undang lah, ya. Kemudian juga harusnya ada lembaga independen. Jangan serahkan 100% pada perselisihan KPU-nya. Bawaslu itu kan independen. Sepertinya ya. Tapi kan Jadi saya tidak banyak pengalaman, ini sudah harap bagus KPU tadi. itu independen. Alhamdulillah, terima kasih. KPK independen. Soal itu walaupun saya nggak ngerti, tapi ya paling tidak sudah saya punya keyakinan ini pemilu ini sudah dipersiapkan, direncanakan sejak jauh-jauh hari untuk melakukan kecurangan. Jadi bahasa saya ini by design. Udah gimana masalahnya, karena seluruh elemen government maupun non government sudah sama. Ya tergantung sekarang kita ini barikade itu sampai kemana? Mau sampai diskusi? Bikin tim. Catat itu. Bikin tim. Pak Petrus, catat Pak Petrus. Bikin tim. Audit hukum, audit IT, gitu ya udah. Pak Beni, catat. Ya, tolong ya Pak, bikin tim audit hukum, tim IT, audit IT. Tidak usah tergantung pemerintah lagi. Jalan aja. Baik, demikian. Baik. Terima kasih. Mantap.